Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessa Angelika Wijaya dengan NIM M0403241065 dari Praktikum Paralel 3. Aku mempresentasikan hasil dari proyek akhir mata kuliah desain pengalaman pengguna, yang dimana saya menggunakan fitur e-library pada IPB Mobile dengan taks utamanya adalah melakukan pembukingan buku secara online melalui e-library. Di sini ada ringkasan dan taks yang saya pilih, yang dimana produk yang saya analisis adalah IPB Mobile, lebih tepatnya pada fitur e-library-nya. Nah, di mana fitur ini itu sebenarnya sudah membantu mahasiswa dalam mencari dan melihat detail informasi buku yang di perpustakaan. Namun, masih terdapat celah pada existing produknya, di mana belum tersedianya aksi lanjutan untuk mengamankan buku secara online. Jadi, user ini cuma bisa mendapatkan informasi buku, terus juga melihat lokasinya di mana dan ketersediaannya, stoknya ada berapa, tapi belum bisa melakukan booking atau reservasi secara langsung di aplikasi. Nah, karena itu, taks yang saya pilih adalah melakukan booking buku secara online melalui di mana cangkupan taks ini dimulai dari mencari buku, lalu melihat detail buku, lalu mengecek ketersediaannya, dan melakukan booking ataupun reservasi, di mana booking ini itu ketika bukunya ini memang tersedia stoknya, namun reservasi ini dilakukan ketika stok bukunya tidak tersedia. Nah, alasan dari pemilihan tax ini adalah agar user ini nggak hanya mendapatkan informasi buku, tapi juga dapat mengamankan buku sesuai status ketersediaannya. Nah, dimaksud dari mengamankan buku adalah ketika misal user ini mau meminjam buku dan dia ini sudah mengecek ketersediaan buku tersebut ada atau tidak stoknya, dan ternyata ada tapi cuma satu. Nah, pas user ini datang ke perpustakaan untuk meminjam buku, ternyata bukunya ini tuh udah dipinjam oleh orang lain. Jadi dia tuh nggak dapat jaminan kan kalau dia tuh memang akan mendapatkan buku tersebut. Nah, melalui tax yang diharapkan bisa membantu user dalam mengamankan bukunya. Jadi nggak ada yang namanya itu keselak atau didahului orang dulu. Nah, lalu di sini juga bisa kita lihat ya ada flow-nya pada existing product, di mana dimulai dari membuka IPB Mobile, lalu mencari fitur e-library, lalu memasukkan kata kunci dan memilih kategori, lalu memilih buku yang diinginkan dan dapat melihat detail bukunya. Nah, seperti yang kita lihat juga, tapi alurnya ini cuma berhenti pada tahap detail buku dan belum menyediakan tombol booking ataupun reservasi. Bisa kita lihat juga bahwa alurnya ini berhenti pada tahap detail buku dan belum menyediakan tombol booking atau reservasi. Yang menurut saya ini alur existingnya jadi terasa belum sepenuhnya menyelesaikan kebutuhan user setelah menemukan bukunya. Oleh karena itu, dengan task melakukan booking buku secara online, ini diharapkan user dapat mengamankan buku saat tersedia atau masuk antrian saat buku tidak tersedia. Kemudian, fitur ini juga diperkuat dengan adanya hasil miss yang telah saya lakukan, di mana 90% responden menilai bahwa fitur booking dan reservasi booking itu membantu. Nah, lalu di sini ada design opportunities dan metode ideation. Nah, di mana design opportunities yang ditemukan ini adalah menambahkan fitur booking ataupun reservasi buku agar user dapat mengamankan buku terlebih dahulu sebelum datang ke perpustakaan. Nah, hal ini itu dilakukan karena pada existing product sebelumnya, user ini cuma bisa melihat informasi buku, tetapi belum bisa melakukan aksi lanjutan untuk memastikan buku tersebut bisa dipinjam. Sedangkan kalau metode ideation-nya sendiri yang digunakan adalah design thinking, user-centered design, dan task flow. Nah, di mana design thinking ini digunakan karena proses desain dilakukan secara bertahap, mulai dari pemahaman masalah user, terus menentukan masalah, menghasilkan ide, membuat prototipe, lalu menguji solusinya. Kemudian ada user-centered design, di mana keputusan desain ini harus berangkat dari kebutuhan dan pain point si usernya. Sedangkan task flow ini digunakan karena solusi ini berfokus pada urutan langkah user dalam menyelesaikan task booking ataupun reservasi buku. Kemudian di sini ada jumlah ide dan bagaimana ide itu dievaluasi. Nah, pada proses ideation ini terdapat 5 ide utama yang dihasilkan. Yang pertama itu ada fitur booking, yang dimana user ini dapat memesan buku ketika stoknya ini tersedia. Kemudian ada fitur reservasi buku dengan waiting list, yang dimana user ini bisa melakukan reservasi buku ketika stok bukunya ini tidak tersedia. Jadi user ini nggak perlu bolak-balik ke perpustakaan hanya untuk mengecek, tapi
dia bisa langsung reservasi, karena dia reservasi dan masuk ke waiting list ini, dia tuh akan diberitahu dia di urutan keberapa dan estimasi ketersediaan bukunya itu kapan gitu. Lalu ada activities, history peminjaman, di mana user ini bisa melihat list buku-buku yang sudah atau sedang dia pinjam gitu. Jadi ketika suatu saat nanti misalkan dia mau membaca ulang atau mau meminjam buku tapi dia lupa judulnya apa, user ini bisa melihat histori peminjamannya. Nah, lalu juga ada activities waiting list. Jadi user ini bisa melihat buku apa saja yang sedang dia tunggu dan ketersediaannya itu kapan gitu misalkan. Nah, lalu ada redesign UI dan penyederhanaan fitur di mana agar tampilan e-library ini lebih berfokus dan mudah untuk digunakan. Nah, ide-ide tersebut dievaluasi dengan tiga cara, yaitu yang pertama adalah dengan menempatkan diri sebagai pengguna, membandingkan dengan aplikasi sejenis, di mana saya membandingkan e-library ini dengan aplikasi iPusnas, yaitu Perpustakaan Nasional, tapi dia versi di web gitu. Dan di mana di situ tuh nanti usernya bisa untuk meminjam buku, melihat harga maupun membaca e-book lalu menyesuaikan dengan fitur e-library yang sudah ada di mana pada tampilan yang di sini itu ada beberapa yang saya ubah seperti penelusuran subjek ini dihilangkan maupun pencariannya kategorinya dikurangi menjadi beberapa. Di sini ada alternatif solusi. Yang pertama adalah booking buku di mana user dapat meminjam buku terlebih dahulu ketika stok tersedia. Nah, kelebihan dari booking buku ini adalah dapat membantu user mengamankan buku sebelum datang ke perpustakaan. Tapi kekurangannya ini, sistem perlu pembaruan stok secara real time agar user ini nggak melakukan booking pada buku yang sudah dipinjam oleh orang lain. Kemudian ada reservasi buku dengan waiting list, di mana user ini dapat melakukan reservasi ketika stok bukunya habis. Lalu, user ini akan otomatis masuk ke daftar waiting list. Nah, kelebihannya ini adalah user tetap memiliki kesempatan mendapatkan buku meskipun stoknya itu sedang habis. Namun, kekurangannya adalah user ini tetap harus menunggu sampai bukunya tersedia kembali. Habis itu ada activities history peminjaman, di mana user ini dapat melihat daftar buku yang sedang atau pernah dipinjam, seperti status peminjamannya yang terdiri dari selesai ataupun terlambat. Nah, kemudian kelebihan ini adalah memudahkan user memantau status peminjaman dan tanggal jatuh temponya. Nah, tapi kekurangannya adalah sistem membutuhkan tampilan status yang jelas agar user tidak bingung membedakan kondisi peminjamannya. Lalu ada activities waiting list aktif, di mana user ini dapat melihat daftar buku yang sedang direservasi termasuk posisi antrian dan estimasi ketersediaannya. Nah, kelebihannya, dapat membantu user memantau buku yang sedang ditunggu setelah melakukan reservasi. Tapi kekurangannya adalah estimasi ketersediaan bukunya ini bisa berubah kalau misalkan peminjam sebelumnya ini terlambat mengembalikan bukunya, sehingga user ini tuh masih harus menunggu lebih lama lagi. Nah, kemudian ada perbaikan UI halaman e-library yang dimana menghapus atau menyederhanakan elemen atau fitur lama yang kurang relevan dengan teks utama, yang membuat tampilannya ini lebih fokus, alur lebih jelas, dan user tidak terdistraksi. Namun ada kekurangannya adalah kemungkinan fitur yang dihapus masih dibutuhkan oleh sebagian user. Nah, lalu ada alasan memilih solusi finalnya. Nah, solusi finalnya ini dipilih karena sesuai dengan problem statement, yaitu user butuh cara mengamankan buku sebelum datang ke perpustakaan. Nah, fitur booking ini itu dipilih agar user ini bisa memesan buku saat stok bukunya ini tersedia. Kemudian ada reservasi dengan waiting list, dipilih karena agar user ini tetap bisa mengantri saat stok bukunya itu sedang habis. Kemudian ada activities, dipilih agar user ini bisa memantau histori peminjaman dan waiting list aktifnya. Kemudian ada redesign UI dipilih agar tampilannya lebih jelas, fokus, dan mudah digunakan. Nah, solusi ini juga mendukung dari segi UX goals, yaitu ada usefulness, effectiveness, dan clarity. Di mana usefulness ini berarti fitur yang dibuat ini memang berguna bagi user. Kemudian ada effectiveness, berarti user ini dapat menyelesaikan teks dengan berhasil. Kemudian yang terakhir ada clarity, yang dimana berarti informasi dan aksi dalam sistem ini mudah untuk dipahami oleh user baru. Kemudian ada value yang diberikan dari solusi yang saya ajukan ke usernya.
Dimana yang pertama, user ini bisa mengamankan buku sebelum datang ke perpustakaan melalui fitur booking. Kemudian jika stoknya habis, user ini tetap bisa reservasi dan otomatis masuk ke daftar waiting list-nya. Nah, kemudian juga user ini dapat memantau status melalui activities seperti buku yang sedang dipinjam dan buku yang seperti buku yang sedang dipinjam maupun buku yang sedang masuk waiting list. Terus, fitur history ini juga membantu user melihat kembali buku yang pernah dipinjam, sehingga berguna jika, misalkan user ini mau baca ulang buku tersebut namun lupa judulnya, user bisa langsung lihat aja di fitur history ini. Kemudian dengan ada solusi ini juga task menjadi lebih mudah karena user tuh nggak perlu datang ke perpustakaan tanpa kepastian dan dapat memantau aktivitas peminjaman dalam satu tempat saja. Nah, di sini juga ada taskful solusinya yang dimana yang pertama itu dimulai dari user masuk ke e-library, terus mencari buku dan melihat detail dan ketersediaan buku. Nah, setelah itu alur nih bercabang berdasarkan kondisi stoknya, di mana jika stok yang itu tersedia, maka user akan melakukan pembookingan buku. Namun, jika stok tidak tersedia, maka user akan melakukan reservasi buku. Nah, kemudian setelah melakukan booking ataupun reservasi, user ini dapat mengecek history dan waiting list di halaman activities. Nah, perubahan utamanya ini dibandingkan dengan existing produk sebelumnya adalah adanya langkah lanjutan setelah halaman detail buku. Nah, di mana pada existing produk sebelumnya user tuh cuma bisa melihat informasi bukunya aja kan. Nah, sedangkan pada solusi baru ini, user ini bisa langsung melakukan aksi tersebut sesuai kondisi sesuai dengan stok buku yang ada. Hal ini juga dibuat agar user tuh nggak cuma mendapatkan informasi buku aja, tapi juga bisa mendapatkan kepastian terhadap buku yang ingin dipinjam. Terus di sini kita lanjut ke tahap user testing, di mana tujuan dari testing yang dilakukan sendiri ada 3, yaitu mengetahui apakah user dapat memahami dan menggunakan fitur reservasi buku dengan mudah, mengetahui apakah fitur reservasi membantu pengguna merasa lebih aman bahwa buku yang ingin dipinjam tidak akan dipinjam duluan oleh orang lain, dan yang ketiga mengidentifikasi kesalahan atau hambatan pengguna saat menjalankan alur pencarian, pengecekan ketersediaan, dan reservasi buku. Adapun metode yang digunakan itu adalah Short User Experience Questionnaire atau UEQS, yang dimana pengujian ini dilakukan menggunakan Hi-Fi Prototype dan dilakukan secara remote dan under moderate. Jadi, partisipan ini akan mencoba prototipe secara mandiri, lalu akan mengisi kuesioner UEQS secara online. Nah, terus di sini juga ada profil partisipan yang dimana jumlah partisipan ini minimal dari 5 mahasiswa yang memiliki karakteristik merupakan mahasiswa aktif IPB, memiliki dan menggunakan aplikasi IPB Mobile, dapat menggunakan smartphone dengan baik, dan tidak terlibat dalam proses pembuatan prototipenya. Namun, partisipannya juga belum sepenuhnya mewakili persona Anastasia karena nggak semua user ini memiliki pengalaman sering mencari referensi buku atau berebut buku dengan orang lain, yang membuat testing ini itu lebih difokuskan pada kemudahan alur dan pemahaman fitur booking ataupun waiting list-nya. Kemudian, adapun matriks yang digunakan itu adalah task success, learnability, dan error rate, di mana task success ini itu digunakan untuk melihat apakah user-nya berhasil menyelesaikan task. Kemudian learnability yang digunakan untuk melihat apakah alur mudah dipahami, dan error rate digunakan untuk melihat apakah masih ada kesalahan seperti misklik ataupun kebingungan dari user. Kemudian ada skenario pengujian di mana pertama ini user akan mencoba Hi-Fi Prototype e-library terlebih dahulu. Setelah itu user akan melakukan task yang diberikan melalui Maze. Nah, pengujian ini akan dilakukan pada tanggal 24 sampai 25 Mei 2026. Dengan durasi pengujian ini bersifat fleksibel dan pengujiannya juga dilakukan secara remote dan unmoderated. Nah, kemudian adapun tools-tools yang digunakan itu adalah Hi-Fi Prototype, Maze, dan laptop ataupun PC. Nah, skenario ini dipilih agar pengujiannya ini bisa dilakukan dengan praktis, tapi tetap menghasilkan data yang dapat dianalisis, seperti success rate, drop off, misclick, average duration, dan juga respon dari user.
Nah, di sini juga ada dokumentasi pelaksanaan, di mana dokumentasi yang digunakan itu meliputi hasil pengujian prototype, kemudian hasil pengujian task mencari fitur e-library, daftar task dan EUQS, serta bukti dari penyebaran linknya sendiri. Dokumentasi ini itu penting karena dapat menjadi bukti bahwa pengujian ini benar-benar dilakukan. Selain itu, dokumentasi juga menjadi dasar untuk menganalisis dari hasil testing yang ada. Nah, dari dokumentasi ini saya juga dapat melihat data seperti success rate, drop-off, misclick rate, average duration, ataupun komentar dari responden ini. Kemudian data tersebut itu akan digunakan untuk menentukan temuan positif, temuan negatif, dan rekomendasi perbaikan. Nah, ini adalah hasil dari user testing yang telah dilakukan. Nah, di sini ada temuan baiknya di mana temuan positif pertama ini adalah user berhasil menyelesaikan task dengan baik. Nah, dengan buktinya adalah task mencari fitur e-library, memasukkan judul buku dan memilih kategori, melakukan peminjaman buku dan melakukan reservasi buku mendapatkan sukses rate sebesar 100%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dari sisi effectiveness itu alur pengguna prototipe sudah cukup berhasil. Kemudian adapun usability issue yang terjawab adalah task completion. Nah, pada temuan positif kedua adalah fitur booking dan reservasi dinilai membantu. Karena pada pertanyaan, apakah menurut Anda fitur reservasi dan booking buku ini membantu? Hasil Maze ini menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi, yaitu sebesar 93%. Responden menjawab membantu. Nah, eh, hal ini juga menunjukkan bahwa fitur ini tuh memiliki nilai usefulness. Kemudian adanya temuan positif ketiga yaitu informasi buku mudah untuk dipahami. Nah, di mana buktinya itu adalah pada pernyataan seberapa mudah Anda memahami informasi buku yang ditampilkan. Em, Hasil Mazi juga menunjukkan rata nilai rata-rata yang tinggi yaitu di 87% terdiri dari 13 orang. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa dari sisi clarity dan learnability, informasi bukunya itu sudah cukup jelas bagi user. Kemudian, ini ada temuan positif keempat, yaitu tampilan dinilai menarik. Di mana buktinya adalah dari hasil penelitian tampilan antarmuka mendapatkan rata-rata yang tinggi dan juga mendapatkan komentar pengguna seperti bagus UI-nya, nyaman dilihat, serta menarik dan juga interaktif. Nah, terus juga bisa kita lihat ini rata-ratanya juga tinggi ya, terdiri dari 64 persen, masih di atas setengah atau 50%. Terus juga hal ini menunjukkan bahwa prototipe ini mendukung aspek dari satisfaction karena user merasa tampilannya nyaman dan mudah untuk digunakan. Nah, yang terakhir ini ada temuan positif kelima, yaitu penilaian keseluruhan prototipe cukup tinggi. Yang dimana dibuktikan dengan rating keseluruhan prototipe pada Maze mendapat nilai rata-rata tinggi. Bisa kita lihat di 64 ya dari 10 dengan rate dari 1 sampai 10 dan mayoritas responden itu memilih di 7, 8, dan 9. Nah, hal ini menunjukkan bahwa prototipe ini mendukung aspek satisfaction dan usefulness, yang dimana berarti menunjukkan bahwa secara umum user experience pada prototipe ini sudah positif baik dari sisi tampilan, manfaat fitur maupun dari kemudahan penggunaannya. Nah, kemudian di sini kita lanjut dengan temuan negatif. Yang pertama adalah user masih kesulitan menemukan halaman activities. Yang dibuktikan pada task melihat activities, success rate-nya ini lebih rendah dibandingkan task lainnya. Dan terdapat komentar juga seperti tidak menemukan bagian melihat history, bingung di mana navigasi untuk melihat halaman history, dan pusing waktu nyari history. Di sini juga ada beberapa yang lainnya. Kemudian di sini juga ada banyak drop off-nya ya, yaitu
drop off-nya sebesar 35,7% dan misklik-nya itu sebesar 64,3%. Nah, kemudian pada task ini itu usability issue-nya adalah di navigation, findability, dan affordance, di mana navigation ini berkaitan dengan bagaimana user berpindah halaman. Kemudian findability ini berkaitan dengan seberapa mudah user menemukan fitur tersebut, dan affordance ini berkaitan dengan seberapa jelas sebuah elemen menunjukkan fungsi atau kemungkinan aksinya. Nah, terus juga severity pada masalah ini adalah moderate, karena sebagian user masih bisa menyelesaikan task, tapi cukup banyak user juga yang mengalami kebingungan. Kemudian temuan ini mengurangi UX goals, terutama pada clarity dan learnability. Kemudian ada temuan negatif kedua, yaitu area klik pada beberapa task masih belum cukup jelas. Yang dibuktikan dengan beberapa task menunjukkan misklik rate yang cukup tinggi, terutama pada bagian pencarian buku, melihat activities, dan melakukan peminjaman buku. Dapat disimpulkan bahwa usability issue-nya ini terdapat pada click areanya atau error preventions, yang artinya desainnya ini perlu membantu user untuk menghindari kesalahan, salah satunya dengan membuat tombol atau area interaktif terlihat lebih jelas. Nah, severity-nya itu adalah moderate karena user ini masih dapat menyelesaikan task, tapi tetap membutuhkan usaha tambahan. Kemudian, Eee, hu me temuan negatif ini itu juga mengurangi UX goals efisiensi. Nah, yang ketiga itu terdapat task yang membutuhkan waktu cukup lama untuk diselesaikan, di mana buktinya adalah task ini menunjukkan average duration yang cukup lama dibandingkan yang lainnya. Itu pada melihat activities, eee yang durasinya rata-rata 390,7 second, sedangkan, rata-rata task lainnya itu ada di 30 sampai 40 second aja. Nah, yang di mana, menunjukkan bahwa usability issue-nya itu ada di findability-nya dan efisiensi, yang artinya fitur activity ini masih perlu dibuat lebih mudah ditemukan agar user dapat menyelesaikan teks dengan lebih cepat. Kemudian severity-nya juga minor to moderate, karena, dia itu masih bisa ditemukan tapi, memakan waktu yang cukup lama gitu. Kemudian, task ini juga jadi mengurangi, UX goals efficiency. Terus ini juga ada yang terakhir, temuan negatifnya yaitu instruksi teks masih perlu diperjelas lagi, di mana terdapat komentar seperti fitur instruksinya mungkin bisa lebih diperjelas, dan juga cuma tadi ada yang agak bingung dari penjelasannya. Nah, di sini tuh ada bukti screenshot dan komenannya, yang di mana usability pada bagian ini adalah instruction clarity, dengan severity-nya itu minor. Nah, masalah ini tuh tidak sepenuhnya berasal dari desain antarmuka, tapi dari cara instruksi pengujian disampaikan kepada usernya. Namun hal ini tetap penting karena instruksi yang kurang jelas ini dapat mempengaruhi hasil testing. Jadi user itu bisa kebingungan karena instruksinya itu nggak jelas. Makanya hasil testingnya bisa bercampur antara masalah desain dan masalah pemahaman taksnya sendiri. Karena itu pada pengujian berikutnya instruksi taksnya ini perlu lebih diperjelas lagi. Terus di sini ada rekomendasi perbaikan atau actions item yang terdiri dari 4. Pertama itu mengganti icon activities dengan icon yang lebih familiar. Karena beberapa user ini belum langsung memahami fungsi icon activities yang diberikan. Kemudian adanya tambahkan label teks pada icon activities. Misalnya icon tersebut dapat diberi label activities atau riwayat atau peminjaman agar user ini nggak bingung arti dari icon itu tuh apa. Kemudian membuat elemen interaktif terlihat lebih jelas, kayak misalnya tombol card atau area yang dapat diklik itu perlu dibuat lebih terlihat agar usernya ini juga nggak banyak melakukan misklik gitu. Kemudian yang keempat itu memperjelas instruksi teks pada pengujian, di mana berarti instruksi untuk tes berikutnya ini harus dibuat lebih spesifik agar hasil tesnya ini juga benar-benar menggambarkan masalah desainnya aja, bukan dari pemahaman usernya sendiri untuk memahami perintah teks yang diberikan. Nah, di sini juga ada validasi solusinya, yang di mana ada dua, apakah problem awal tuh berhasil ditangani. Nah, jadi masalah awalnya itu adalah user belum bisa mengamankan buku sebelum datang ke perpustakaan.
Nah, makanya kan dibuatlah fitur booking dan reservasi buku melalui e-library kan. Berdasarkan hasil testing, alur utama booking dan reservasi ini tuh berhasil dijalankan oleh pengguna. Artinya, problem awal ini dapat dikatakan sebagian besar berhasil untuk ditangani. Namun, pada bagian aktivitasnya ini tuh belum sepenuhnya optimal karena masih ada user yang kesulitan menemukan history ataupun waiting list-nya. Nah, untuk X goals mana yang tercapai dan belum tercapai, UX goals yang tercapai ada usefulness, effectiveness, clarity, dan satisfaction. Nah, di mana usefulness ini tuh tercapai karena fitur booking dan reservasinya ini dinilai membantu. Kemudian effectiveness tercapai karena task utama ini berhasil diselesaikan oleh user. Kemudian ada clarity, tercapai karena informasi buku itu mudah untuk dipahami, dan satisfaction tercapai karena tampilan prototipe itu dinilai menarik dan juga nyaman untuk dilihat. Nah, adapun yang belum tercapai itu ada efficiency, learnability, clarity pada activities yang terlihat dari misklik, durasi task yang lebih lama, serta kebingungan user saat mencari halaman activitiesnya. Nah, kemudian dari proses ini, insight yang saya dapatkan adalah bahwa design thinking ini tuh membantu kita untuk memahami masalah dari sudut pandang user. Saya juga belajar bahwa ternyata solusi UX itu nggak cukup hanya dengan menambahkan fitur-fiturnya, tapi fiturnya ini harus mudah ditemukan dan juga dipahami oleh user. Kemudian ada testing menunjukkan bahwa fitur booking atau reservasi itu membantu, tetapi navigasi aktivitasnya itu masih perlu diperbaiki karena uh, responden atau usernya ini kesulitan untuk menemukan activity-nya itu. Nah, kemudian jika project ini dilanjutkan, next step yang akan saya lakukan adalah saya akan mengganti icon activities menjadi icon yang lebih dikenal oleh orang awam, lalu menambahkan label text pada bagian activitiesnya sehingga walaupun menggunakan icon yang jarang dilihat, tapi user masih tetap tahu bahwa icon itu tuh menuju navigasi mana, dan memperbaiki area klik serta melakukan testing ulang untuk mendapatkan untuk serta melakukan testing ulang. Nah, dengan begitu, solusi itu dapat dikembangkan lagi berdasarkan hasil evaluasinya, bukan hanya berdasarkan asumsi desain awal. Kemudian di sini juga ada documentation, yang dimana documentation ini berisi link prototype Figma dan juga Maze report untuk fitur dari e-library sendiri. Nah, dokumentasi ini itu berfungsi sebagai bukti pendukung dari proses perancangan dan juga pengujian yang telah saya lakukan. Di mana link prototype ini itu menunjukkan hasil rancangan solusi yang dibuat. Ini ada screenshotan tapi agak ngeblur ya. Sedangkan Maze report ini nunjukin data hasil user testing yang digunakan untuk menganalisis temuan positif, temuan negatif, dan juga rekomendasi perbaikannya. Dengan ada dokumentasi ini, proses desain dapat ditelusuri kembali dari prototipe sampai hasil evaluasinya. Sekian presentasi dari saya mengenai project akhir mata kuliah desain pengalaman pengguna. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah mendengar.